Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Bagus. Sekalipun pada masa pandemi, tetapi antusias anak-anak hadir ke sekolah luar biasa. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Dea memimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih Ananda Dea sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, sekarang coba perhatikan apakah alat tulis sudah tersedia di atas meja. Dan kemudian coba lihat di sekitar anak kami apakah ada sampah yang berserakan. Ya, bagus. Nah, baik. Sebelum dulu masuk pada materi, mari kita dulu melakukan literasi
terima kasih. Nah, kemudian coba siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Coba siapa? Ya, yaitu tentang pencernaan pada manusia. Nah, pada saat ini kita akan masuk pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang memelihara organ peredaran darah pada manusia. Nah, baik, sebelum Ibu kita mulai, Ibu harapkan nanti setelah mempelajari materi ini, yang pertama dulu nanti anak-anak bisa mengkategorikan jenis-jenis pantun. Nah, yang kemudian setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak bisa membandingkan isi dan amanat pantun. Yang berikutnya, anak-anak bisa menampilkan atau membacakan pantun di depan kelas dari pantun yang sudah anak-anak susun, ya. Yang berikutnya adalah anak-anak bisa menguraikan jenis-jenis penyakit pada organ peredaran darah manusia. Nah, yang berikutnya lagi yaitu anak-anak bisa meningkatkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir, setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak bisa mendiagramkan jenis-jenis penyakit. Nah, itu harapan Ibu nanti setelah anak-anak mempelajari materi tentang memelihara kesehatan organ peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, baik, coba lihat teks di atas ini, ya. Nah, coba dulu lihat teks di atas ini. Udah lihat? Nah, coba anak kami dia dulu, supaya kita belajar dengan rileks, ya. Mari anak kami Dea, Ananda Dea, maju ke depan. Salam PPK.
yang barusan kita lihat, yaitu tentang peredaran darah manusia pada saat jantung bekerja memompa darah pada tubuh manusia. Nah, sekarang ada beberapa spesial gambar jantung. Nah, ini. Nah, coba lihat gambar jantung. Nah, ini gambar jantung pada manusia. Nah, sekarang jantung ini berfungsi untuk memompa darah pada seluruh tubuh manusia. Nah, kemudian coba kalian perhatikan gambar ini di depan. Nah, di sini ada gambar yang merupakan serambi kiri dan serambi kanan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bilik kiri dan bilik kanan. Nah, coba siapa anak kami yang bisa menunjukkan gambar yang mana disebut di sini serambi kiri dan serambi kanan? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, yang mana di sini yang disebut dengan serambi? Ya, silakan duduk. Bagus. Nah, yang di sini yang merupakan bilik, siapa yang bisa menunjuk? Ayo, siapa? Ya. Ya. Silakan. Yang mana di sini bilik? Ya, apa fungsi bilik? Yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Bagus, silakan duduk. Nah, bagaimanakah kerja jantung dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh kita? Nah, yaitu kita sudah mengetahui tadi bahwa jantung tadi adalah alat pemompa darah pada tubuh manusia. Nah, kemudian di sini ada serambi dan di sini ada bilik. Nah, bilik ini memiliki otot yang sangat kuat untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, di antara serambi dan bilik ini ada berupa dinding pemisah yang disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini pada manusia yang normal atau yang sehat ini dapat menutup sangat rapat sehingga dari bilik tidak tercampur darah dari serambi. Nah, katup-katup ini membuka dan menutup seirama detak denyutan jantung pada manusia. Nah, kemudian selain jantung ada juga pembuluh darah, ya, yang bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, simak video berikut ini. Yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh batik atau vena. Menurut Biko, pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling
memberikan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Nah, darah dalam tubuh manusia itu selalu beredar, ya. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar di dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Nah, berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh peredaran darah, manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil berlangsung yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, coba perhatikan. Itu dari serambi kanan, kemudian dari serambi kanan siapa yang bisa? Yaitu masuk ke bilik kanan, kemudian masuk ke bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru, dan selanjutnya yaitu ke serambi kiri. Nah, yang berikutnya adalah yaitu urutan peredaran darah besar. Nah, yang di atas ini tadi adalah urutan peredaran darah kecil. Nah, sekarang bagaimana urutan peredaran darah besar? Nah, coba lihat, yaitu mulai dari serambi kiri, dari serambi kiri, dari serambi kiri, lanjut ke bilik kiri, kemudian diteruskan ke seluruh tubuh, kemudian diteruskan di serambi kanan.
Dan yang terakhir adalah stroke. Nah, ini beberapa jenis yang merupakan jenis penyakit yang bisa mengganggu peredaran darah pada manusia. Nah, seperti anemia. Nah, kenapa bisa seseorang itu dapat terserang anemia? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Mengapakah seseorang itu dapat terserang jenis penyakit anemia? Yaitu karena disebabkan karena kekurangan atau rendahnya kadar Hb atau hemoglobin pada tubuh manusia tersebut. Disebabkan oleh apa? Karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, kira-kira siapa yang tahu jenis-jenis makanan yang mengandung zat besi? Coba siapa yang bisa? Ya, silakan Dea. Daging, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Ya, bagus. Nah, seperti sayuran hijau, seperti bayam, kemudian seperti kacang-kacangan, kemudian seperti daging, ya, kemudian seperti telur. Nah, itu jenis makanan itu mengandung zat besi yang bisa membuat darah manusia itu, ya, memperlancar darah pada manusia. Nah, rendahnya kadar Hb disebabkan karena kurang mengonsumsi tadi, yaitu makanan yang mengandung zat besi. Nah, ciri-ciri penderita orang tersebut yang mengalami anemia adalah kira-kira siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ciri-ciri orang yang mengalami atau yang sudah terserang penyakit anemia? Ada yang bisa? Bagaimana ciri-ciri orangnya? Nah, kita lihat ya, coba silakan. Yang mudah lelah, pucat dan sering pusing. Nah, kalau seandainya orang sudah terkena penyakit anemia, kita lihat dari mukanya, ya, dia mudah lelah, pucat dan sering pusing. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Atau bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak terserang dengan penyakit anemia? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, yang berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi. Nah, apakah yang menyebabkan hipertensi itu pada manusia? Coba siapa yang bisa? Yaitu penyebabnya adalah mungkin karena lanjut usia. Yang berikutnya adalah mungkin karena kebiasaan merokok, mungkin karena jarang berolahraga atau gangguan pada ginjal. Kemudian mungkin karena kecanduan alkohol. Itu salah satu penyebab hipertensi pada manusia. Nah, gejalanya kira-kira ada yang tahu? Ya, coba sebutkan. Kepala pusing. Ya, kepala pusing, Penglihatan buram. penglihatan buram. Detak jantung tidak teratur. Ya, bagus. Nyeri dada. Nyeri dada. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, pertama dulu cara pencegahannya adalah kita harus mengonsumsi atau banyak minum air putih dan menghindari mengkonsumsi garam yang berlebihan, menghindari mengonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, itu cara pencegahannya. Nah, yang berikutnya adalah hipertensi. Hipotensi. Nah, apakah penyakit hipotensi tersebut? Nah, hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal. Nah, bagaimanakah gejalanya? Yaitu pertama dulu
kekurangan air di dalam tubuh. Nah, kemudian yaitu karena sering mengonsumsi obat-obat tertentu. Nah, yang berikutnya adalah mungkin adanya gangguan atau penyakit jantung pada orang tersebut. Nah, kemudian adalah adanya terjadinya pendarahan, ya, terjadinya pendarahan. Nah, bagaimana cara mencegahnya itu? Nah, ada caranya mencegahnya itu. Coba siapa yang bisa? Bagaimana cara pencegahannya? Nah, pertama dulu kita harus banyak mengkonsumsi air putih, makan garam, dan kemudian mengkonsumsi makanan atau jenis makanan yang banyak mengandung zat besi. Nah, yang kemudian adalah leukemia. Nah, leukemia adalah jenis penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlah abnormal di dalam tubuh manusia. Nah, ini coba lihat, perhatikan gambarnya. Nah, sudah bisa? Sudah bisa dicermati? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, selain itu, yaitu ada jenis penyakit gangguan peredaran darah manusia, yaitu jantung koroner. Nah, di mana terletak jantung manusia tadi? Di mana terletak? Di sebelah, di rongga dada, di sebelah kiri, bagian atas. Nah, ketika orang terserang jantung koroner, yang dia rasakan adalah bagian dadanya sebelah kiri. Ini bagian otak. Nah, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak. Nah, kemudian hari kita mengerjakan, ada beberapa nanti tugas yang kasih, kita kerjakan secara berdiskusi. Saya kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, coba ya. Nah, siapa nanti di sini yang merupakan ketua kelasnya? Ketua kelompoknya? Siapa? Dea. Kelompok 1 Dea. Kelompok 2 siapa? Norin ya. Norin. Kelompok 2 Norin. Kelompok 3 Septi. Nah, kelompok 3 nanti Septi ya. Nah, coba kalian kerjakan. Ini ada nah, kemudian kelompok 2 tadi mana jawaban? Udah? Nah, kelompok 1 udah tahu. Nah, sekarang coba sebelum dulu mengerjakan LKPD-nya, coba perhatikan video berikut ini.
bertemperatur tinggi serta tidak makan dalam porsi berlebihan. Ya, lanjut. Anemia, mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Ya, terima kasih. Ini hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Ketua kelompoknya sudah bisa menampilkan hasil diskusinya. Nah, kemudian adalah kelompok 2. Coba bacakan di depan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Banyak makanan asin dan mengandung pemanis buatan. Kolesterol dalam darah meningkat. Tekanan darah naik di atas 140 atau 90 mmHg. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah bisa membacakan hasil diskusinya. Nah, yang terakhir kelompok 3. Coba maju ke depan. Hasil diskusi kelompok 3. Seram di kiri, seram di kanan, di kiri dan kiri kanan. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, itu semua yang anak-anak diskusikan sudah nilainya 100, ya. Berarti anak-anak sudah bisa membedakan atau menjaga, meningkatkan, mampu mengetahui jenis penyakit yang mengganggu peredaran darah pada manusia. Nah, yang kemudian adalah kita masuk pada yaitu ada slogan yang mengatakan yaitu slogan kesehatan, ya. Lebih baik daripada mengobati. Dari mengobati. Nah, ini berupa slogan, ya. Dari slogan kesehatan. Nah, coba perhatikan, ya. Ini ada makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, penyakit yang terlanjur menjangkit tubuh manusia, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, coba ini ada pantun, siapa yang bisa membacakan pantun di atas ini? Nah, coba. Ya, silakan. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan kita dan janganlah sampai lupa. Ya, indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, janganlah sampai mengobati. Nah, ini pantun ini terdiri dari 4 baris, ya. 4 baris yang bersajak AB. Nah, terdiri dari sampilan yaitu baris pertama dan baris kedua. Kemudian isi yaitu terdiri dari baris ketiga dan baris keempat. Nah, apa kira-kira amanat yang disampaikan pada pantun tersebut? Ada yang bisa? Amanat yang disampaikan dari pantun tersebut? Coba silakan. Ya. Kalau langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpencar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi. Ya, bagus. Nah, di sini menunjukkan amanat bahwa kita harus menjaga atau mencegah
video berikut ini. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian pantun ciri-ciri pantun serta mengidentifikasi tampilan dan makna pantun. Salah satu jenis puisi lama. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca pantun berikut ini. Bermain tangan dengan aku, bersama teman mengumpulkan jungkir. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung jumlah suku kata pada baris yang pertama. Bermain di taman dengan aku. Maka baris tersebut terdiri dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersajak, berpola, atau berima ABAB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak ABAB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi ul. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi ul, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi ul. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi it. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut sampiran. Baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Menanam bunga bersama mama. Tanam di pot, dibuat bonsai. Nah itu pantun tadi ada ciri-ciri pantun dan jenis pantun. Nah coba dibuka bahan ajarnya halaman 13. Halaman 13. Coba dibuka halaman 13. Nah di situ ada tertera jenis-jenis pantun yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan kemudian pantun cinta. Nah, kemudian siapa di antara anak kami yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari setiap pantun? 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang boleh buat pantun.
mengganggu peredaran darah manusia. Nanti bersama dengan orang tua di rumah. Nah, itu nanti